Halo, kali ini saya akan membahas contoh-contoh perencanaan penyelaman dengan menggunakan tabel penyelaman. Pertama, kita menggunakan tabel penyelaman yang dikeluarkan oleh PADI. Kemudian pada kali ini saya menggunakan penentu satuan kedalaman dalam bentuk feet. Oke. Nah, contoh soal perencanaan penyelaman. Misalnya, seorang penyelam menyelam pada kedalaman 60 feet selama 40 menit. Maka penyelam tersebut termasuk dalam kelompok tekanan atau pressure group apa? Nah, kita lihat tadi berdasarkan soal penyelam tersebut melakukan penyelaman pada kedalaman 60 feet dan selama 40 menit. Maka kita lihat kita telusuri dari kedalaman, kita lihat sampai ada angka 60. Kemudian kalau misalnya penyelam tersebut menyelam pada kedalaman 65, kan di sini tidak ada, maka yang diambil adalah angka berikutnya yang lebih besar, jadi 70. Nah, karena pada soal ada pada kedalaman 60, maka kita telusuri kolom 60 ini. Kita lihat, maka sampai pada waktu penyelaman 40 menit. Nah, karena waktu penyelaman 40 menit tidak ada, maka kita mengambil waktu berikutnya yang lebih besar, yaitu 42 menit. Kemudian bisa kita lihat dari baris dan kolom ini kita temukan bahwa penyelam tersebut berada pada kelompok kedalaman Q. Oke, jawabannya adalah Q. Untuk pertanyaan kedua, atau contoh soal kedua. Seorang penyelam menyelam pada kedalaman 60 feet selama 40 menit. Setelah menyelam, penyelam tersebut berada di permukaan selama 2 jam. Sekarang, apakah kelompok tekanan penyelam tersebut? Oke, dia menyelam pada kedalaman 60 feet selama 40 menit. Kemudian kita lihat 60 feet, kedalaman 60 feet. Kemudian kita telusuri ke bawah sampai pada waktu penyelaman 40 menit. Kemudian kita lihat dia berada pada kelompok tekanan Q. Kemudian kita lihat, kita telusuri baris Q ini sebelah kanan. Nah, ini adalah kolom atau bagian tentang surface interval atau waktu penyelam berada di permukaan. Nah, kita lihat penyelam tersebut berada di permukaan selama 2 jam. Maka kita lihat, kita telusuri ke sebelah kanan. Nah, pada interval range ini kita lihat 2 jam itu berada pada range 143 sampai 2 jam 30 menit. Nah, kemudian kita lihat ke bawah dan kita melihat kelompok tekanan penyelam tersebut setelah beristirahat selama 2 jam. Maka penyelam tersebut kelompok tekanannya berubah dari Q menjadi B setelah dia beristirahat selama 2 jam. Oke, jawabannya adalah B. Kemudian contoh soal ketiga. Seorang penyelam menyelam pada kedalaman 60 feet selama 40 menit. Kemudian berada di permukaan selama 2 jam. Setelah berada di permukaan, penyelam tersebut melakukan penyelaman kedua dan menyelam pada kedalaman 50 feet selama 25 menit. Tentukan berapakah total bottom time atau waktu dalam air dan apakah kelompok tekanan penyelam tersebut setelah penyelaman kedua. Oke, jadi dia pertama, karena ini sama dengan contoh soal pertama kedua, kita sudah mengetahui kelompok tekanan pada penyelaman pertama. Kemudian setelah istirahat setelah berada di permukaan,
selama 2 jam dia menjadi kelompok tekanan B. Kemudian pada penyelaman kedua, penyelam akan menyelam pada kedalaman 50 feet selama 25 menit. Kemudian kita lihat di sini, dia pada kelompok tekanan B, kemudian dia akan menyelam pada kedalaman 50 feet. Jadi kita lihat B, dan kemudian kita telusuri sebelah kiri, kita lihat kedalamannya, 50 feet. Kemudian kita sampai pada angka 13 dan 67. 13 ini berarti adalah residual nitrogen time, atau waktu nitrogen yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Jadi walaupun dia sudah berada di permukaan selama 2 jam, masih tersisa 13 menit nitrogen di dalam tubuhnya. Oke. Kemudian angka 67 ini adalah waktu maksimal dia berada di dalam air pada kedalaman 50 feet. Nah, waktu maksimal ini dihitung mulai dari penyelam tersebut masuk ke dalam air, kemudian menghabiskan waktu dalam air, dan sampai ascending, jadi bergerak ke permukaan. Jadi total waktu adalah 67 maksimal untuk dia berada di dalam air. Kemudian kita lihat residual nitrogen time-nya masih ada 13 menit. Kemudian penyelam tersebut akan berada di dalam air selama 25 menit. Actual bottom time-nya 25 menit. Maka total bottom time-nya menjadi 13 ditambah 25, yaitu 38 menit. Nah, perlu kita ingat bahwa walaupun pada penyelaman kedua, penyelam tersebut hanya menghabiskan waktu di dalam air selama 25 menit, atau actual bottom time-nya 25 menit. Tapi untuk penyelaman kedua, kita harus memperhatikan residual nitrogen time. Jadi waktu yang residu nitrogen yang masih ada dalam tubuhnya. Kita lihat, berarti pada penyelaman kedua dia menjadi total bottom time-nya adalah jumlah dari RNT dan ABT, yaitu 38. Kemudian kita lihat 38 menit, walaupun dia menghabiskan waktu di dalam air selama 25 menit, tapi dia, untuk mengetahui kelompok tekanannya, kita harus melihat dari jumlah total bottom time-nya, yaitu 38 menit. Kemudian kita kembali ke tabel penyelaman. Kita lihat 38, dia akan menyelam pada kedalaman 50 feet. Dan kita lihat di kolom 50 feet, dan kemudian kita lihat dia total bottom time-nya yaitu 38. Jadi bukan 25, tetapi 38, karena dia masih ada sisa nitrogen yang ada dalam tubuhnya. Jadi 38, karena tidak ada 38, maka 39 yang paling mendekati. Kita lihat, kita cocokkan. Nah, maka setelah penyelaman kedua, dia berada di kelompok tekanan L. Ya. Maka jawabannya adalah L.